Salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via Iya. dan Firdi. Yoi. Jadi ini episode kedua kita ya Mas bersama Firdi. Ya, spesial karena bareng Firdi. Iya, Ya, jadi Via happy. Ya, Karena enggak juga satu sih. ada Firdi, kedua ada pasangan baru. Pasangan baru. Iya, siapa Anies Mohaimin. Yoi. Tapi itu kalau kita bahas kemarin. Iya, oke. Sekarang kita bahas yang Ten- berikutnya. Poros Anies biarkan segera deklarasi bersama Mohaimin. Muhaimin. Kabarnya dalam waktu dekat akan deklarasi. Berarti Iya. jadi ini barang. Iya, betul. Ya, Nah, sekarang bagaimana Via? sekarang kita mau bahas tentang ini enggak sih? Tentang cawapresnya Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo. Iya. Jadi kan di koalisinya Pak Prabowo itu kan ada 4 partai nggak sih Mas? Gerindra, PAN, terus ada Golkar, lalu yang terakhir ada PKB. PKB udah. PKB Ya, udah PBB ada PBB. ada Tapi PBB kan sih, partai parlemennya ada parlemen. 4. Partai parlemennya kan ada 4. Kemarin Gerindra, PKB, Golkar sama PAN. Tapi ini kan menarik. PKB ini kayaknya udah pindah nih. Pindah ya. Tadi apa? Calonnya bisa jadi PAN. Dan calonnya PAN kan udah ngusulin nama. Siapa tuh? Pak Erik. PAN Erick Thohir. Nah, Jokowi juga dalam beberapa waktu lalu kan sudah ketemu kan. Menemani dua orang ini, Prabowo dan PAN waktu kunjungan di Pindah ke ke Malang. Jawa Timur. Itu naik mobil bareng tuh. Pak Prabowo sama Pak Erick Thohir di depannya. Terus di belakangnya Pak Jokowi sama Bu Iriana naik mobil taktis. Mobil taktis perang gitu kan, menarik itu. Elektabilitas juga kan Erik dalam beberapa survei dalam beberapa waktu terakhir juga cenderung naik kan, selalu meningkat. Iya, kalau dibandingkan beberapa cawapres lain, Erick Thohir terus naik, yang konsisten naik dibandingkan misalnya kayak Ridwan Kamil sama Sandi itu masih lebih tinggi tapi kecenderungannya agak turun. Ya. Nah, tapi kalau Erick Thohir naik terus memang. Tapi ya menurut saya Erick Thohir juga banyak dikenal di anak muda sih. Jadi mungkin jadi cenderung naik. Kenapa? Karena dia juga ketua umum PSSI dan beberapa kali PSSI juga dia punya catatan yang menarik dan bagus ya. ASEAN SEA Games dan lain itu mau nggak mau pasti nama Erick terangkat dan Jadi juga Erick kemarin AFF juga itu. masuk semifinal walaupun final nggak prestasi sepak bola kita ya belakangan agak membanggakan. Iya. Dan itu Tapi kan NU juga mungkin gimana faktor NU juga. NU di Erick Thohir itu gimana? Anggota Dewan menurut Kehormatan, saya- anggota kehormatan. Bancer. Erick tuh mengenukan diri. Mengenukan diri. Mengenukan diri. Itu kan Oh, gitu. Dia bukan NU secara misalnya kultural, struktural, ya menurutku enggak. Dia karena Tapi bukan NU karbitan kan, Fir? ya saya yang bilang juga kalau itu kan itu Mas Ari yang bilang dia dalam dalam berbagai kesempatan Ya emang dia NU, branding ya, mau dekat dengan NU. biasa Masuk lah, Banser. mau jadi Ketua panitia untuk 100 Harlah 100 tahunnya ya, NU. Iya. ya Erick biasa Thohir. lah. Jadi Iya. ya makanya Butuh top of dukungan mind NU kali lah. ya jadi Ya daripada tinggi. Firdi NU-nya minimal sudah ikut pelatihan tuh untuk Banser. Tapi dia udah dipanggil Gus duluan, Mas. Iya, ya. Beda. Kalau Firdi itu di NU kan. Oh. Kalau Erick tadi mengenukan diri. Wah, takut. Iya. Aduh. Makanya kacang dulu diberesin dulu nih, kalau ada kacang BUMN menarik nih, Ada kacang swasta soalnya. Kacang Ya Pak Erik swasta. kalau mau naruh iklan di sini narik. Iya. Iya benar. Tapi emang ada BUMN yang produksinya kacang. Ya pertanian. Pertanian iya. Perkebunan. Ya perkebunan. Perkebunan, PTPN. Kacang swasta. Oh, ini jadi pelurunya pindah nanti kacangnya. Waduh, meledak gitu. Takut. Oke, lanjut. Berarti selain ada nama Pak Erik, ada nama siapa lagi? Kan sebenarnya ke posisi sekarang menarik karena koalisinya di poros Pak Prabowo ini berubah. Iya. PKB keluar karena sakit hati. Nah, Iya. Jadi sekarang ini banyak orang sakit hati. Demokrat sakit hati. Demokrat, ya. Demokrat sakit hati karena AHY ditinggalin oleh Anies. Sekarang. Tapi sebelum Demokrat sakit hati, yang lebih duluan sakit hati itu Caimin. Iya. Caimin quote-unquote sakit hati, bukan sakit hati ya, sebenarnya kecewa. Kecewa karena kok tiba-tiba kok Pak Prabowo di acara ulang tahunnya PAN menyebut koalisi kita sudah berubah, namanya Koalisi Indonesia Maju. Wah, itu nama kabinetnya Pak Jokowi diklaim sebagai kabinet. Nah, Pak Jokowi nggak apa-apa artinya. Iya. Ya Pak Jokowi kayaknya santai saja nama kabinet jadi pakai jadi koalisi Pak Prabowo.
fotonya Pak Prabowo bersama Pak Jokowi di mana-mana, bahkan foto dengan Gibran, Pak Jokowi dan Gibran di Labuan Bajo. Iya, Pak Prabowo foto sama Gibran. Iya. Bahkan kemarin ada foto bahkan Pak Prabowo sama Jan Etes. Oh iya. Iya, itu ada tuh katanya di daerah Labuan Bajo atau mana, itu menarik. Oh. Jadi makanya setelah Erick Thohir tuh Gibran bisa jadi potensial. Jan Etes enggak? Ya bisa kalau nanti usia minim cawapres diturunkan menjadi balita. Repot juga kalau usah dari balita. Itu kan nggak tahu itu sindiran atau apa itu sampai Jan Etes dimasukkan. Jadi emang ini bagaimana Pak Prabowo itu menggunakan betul atribusi Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak bisa ganti ke Gibran nggak bisa ganti Jan Etes. Oke. Tapi bisa jadi dukungan untuk Gibran, Mas. Menurut saya ya, misalnya kenapa PAN dan Golkar kemudian pindah haluan itu langsung masuk ke Prabowo, bisa jadi untuk mendukung Gibran, karena menurut saya agak mahal banget ya kalau itu hanya untuk mendukung Erick Thohir 2. Ya semuanya kan dalam belakangan ini semua partai selalu ikut Pak Jokowi kan, bilang ini ikut Pak D, kayak gimana arahnya. Pak Lurah, ya, bukan Pak D. Pak D Lurah. Terus kan udah berubah ya. Iya kan, bukan saya presiden, bukan Lurah. Ya, pidatonya itu tapi kan, Pak D. Pak D Jokowi gitu. Oh ya, Pak D Jokowi. Sekarang namanya Pak D. Pak D. Itu bisa jadi untuk Gibran, cuman bagaimana kan masalahnya keputusan MK. Itu keputusan MK. Belum selesai kan. Iya, tapi ketua MK udah ngomong keputusan MK gimana nanti. Kita tunggu aja. Tapi kan MK lagi bingung nih. Digeret-geret mulu. Iya, soal batas bawah bilang 35 tahun. Tapi juga ada yang nuntut batas atas kan 70 tahun. Ini menarik juga ini. Politik kita ini akrobatiknya kemana-mana. Iya. Nah, seperti rasa kacang bikin batuk. Tapi kita lihat ini PKB secara resmi sudah keluar betul tadi. Nah, kalau sudah betul official secara resmi keluar dari koalisi Pak Prabowo, penyikapan karena tadi kecewa sakit hati nama koalisinya diganti, ya, karena memang ini kan soal eksistensi. Kalau dulu kan koalisi kita berdua saja. Kita berdua saja, Gerindra dan PKB, namanya koalisi kebangkitan Indonesia. Kebangkitan dari PKB, ambilnya Indonesia Raya dari Gerindra. Itu kan bagus, Mik. Tiba-tiba diganti Indonesia Maju tanpa ngomong-ngomong. Itu kan eksistensi. Dulu kita berdua saja. Sekarang ada bertiga dan berempat kok tiba-tiba diganti. Makanya harus pindah ke Anies. Nah, makanya sekarang selain tadi Erick Thohir, Gibran berpeluang untuk menjadi cawapres. Tapi kan PR-nya bereskan dulu bagaimana menunggu MK. Ya, hasil putusan MK gimana? Kalau MK mengabulkan, mengabulkannya yang mana nih? Yang 35 tahun atau 70 tahun. Ya, kalau mengabulkan 35 tahun atau 70 tahun kan sama aja. Iya. Gibran bisa maju tapi Prabowo jadi nggak bisa maju, kan repot juga. Nah, jadi satu soal MK, kedua soal Gibrannya mau atau tidak. Gibran kan di bawah PDIP juga kan ya Mas? Iya kan, di PDIP itu kan ada aturan fatsun itu, disiplin partai bahwa satu keluarga harus partai yang sama. Tapi emang bisa nggak sih kalau di koalisi sebelah sana mengusung Ganjar di saat yang bersamaan mengusung Gibran gitu? Oh, tidak bisa. Kalau Golkar bisa. Ya, itu tradisinya Golkar dan tradisinya PDIP berbeda. Kalau PDIP harus disiplin partai bahkan satu keluarga harus satu pilihan, satu partai. Kalau Golkar itu berapa pemilu kemarin? Berapa kali Golkar dukung Pak Prabowo 2015. Pak JK ada di Jokowi JK mau jadi wapresnya Pak Jokowi. Buat Golkar biasa, itu beda gaya berpolitiknya Golkar sama PDIP. PDIP nggak bisa, makanya ini PR-nya ketika MK sudah oke. Nah, PDIP-nya gimana? Pilihannya kan kalau Mas Gibran harus keluar dari PDIP. Makanya sekarang sebenarnya dibuka opsi. PDIP juga mengambil Mas Gibran sebagai strategi politiknya juga peluangnya buat Ganjar. Nah, jadi PDIP membuka karena manuver Gibran kelompok politik untuk mencawapreskan Gibran, maka PDIP juga membuka peluang untuk supaya Gibran juga dibuka peluangnya untuk cawapresnya Mas Ganjar. Ubah ADART berarti. Walaupun ini juga hanya narasi politik saja, intinya adalah
ketika nanti terbuka peluang antara tetap di PD, kalau dengan Ganjar tetap di PDIP atau keluar dari PDIP, ini kan sebuah diberikan pilihan. Saya pikir dua hal ini harus diberes MK-nya, kemudian bagaimana Mas Gibran sendiri terkait urusannya dengan PDIP. Oke, berarti iya, dua nama. Mudah. Tapi belakangan Mas Gibran kan sudah kampanye kemana-mana, udah 3. Kemarin kan bahkan sekarang termasuk yang diberikan notis oleh Bawaslu bahwa mencuri star kampanye kan, karena kemarin tempel stiker di rumah-rumah bahwa stikernya Pak Mas Ganjar sama Pak Jokowi. Itu bukan curi kampanye katanya kan. Tapi geraknya sudah ke sana anunya. Tapi Mas, kalau seandainya kita pengandaian aja Mas, seandainya kita MK bisa berandai, ya, MK ada ketua umum partai, MK mengabulkan batas bawah bukan batas atas 35 tahun. Berapa besar peluangnya Prabowo dengan Gibran? Kalau dikabulkan MK peluangnya buat Gibran, karena memang itu diakui Gerindra bagian dari upaya judicial review sebagai bagian dari bagaimana membuka peluang untuk yang muda, dan sebenarnya Gibran yang sebenarnya secara ini diposisikan adalah Gibran. Kalau itu peluang Gibran tentu terbuka lebar untuk menjadi pasangannya Pak Prabowo daripada Erik. Dan saya pikir Erik juga tidak akan nggak sungkan juga kalau bersaing dengan anak bosnya kan gitu. Jadi Gibran lebih besar. Pak Lurah ini kan agak susah kalau kita kan budaya Jawa, agak susah juga kalau harus bersaing. Saya pikir kalau itu dengan peluang Gibran ada, tentu Erik juga akan mendukung Mas Gibran juga. Tapi kalau bukan Mas Gibran, kemungkinan PAN pasang kol tinggi. Kalau bukan Mas Gibran daripada Erlangga. Nah, kalau Erlangga sama Erick Thohir ya jelas elektabilitas mana kita PAN berani fight untuk Erick menurutku. Nah, kalau Erlangga. Tapi kalau peluang Gibran terbuka, saya pikir PAN juga akan ngerem dan bukan menerima. Tapi kalau bukan Gibran itu akan fight. Okay. Tapi itu jadi PAN berkepentingan soal putusan MK juga, bukan Gerindra. Dan Golkar. Itu nama Ridwan Kamil, Kang Emil ini udah jauh dari radar apa gimana Mas? Kok? Kalau saya melihat nama Ridwan Kamil dari itu kan Golkar ya. Jadi Golkar ini kan menyiapkan ada posisi 3 nama sebenarnya. Erlangga itu kan tetap sebagai capres. Hasil Munas, Rapimnas, Rakernas Partai Golkar, Erlangga tetap. Jadi tapi sebagai cawapres diusulkan 2 nama. Ridwan Kamil yang kebetulan sudah masuk Golkar, dan juga Gibran. Itu kan sebenarnya yang dalam diskusi sebelumnya kan Golkar ini pasang 3 kaki. Ya. Wah, itu udah kayak minuman. Iya kan, manapun Golkar pasti 3 kali kan, Fir. Iya. Tetap kalau tingginya adalah gimana hasil Munas itu kan putusan tertinggi partai. Itu Erlangga capres. Tapi kan peluangnya dibuka ke Prabowo dengan mengusung Gibran. Peluangnya juga dibuka ke Ganjar dengan mengusung Ridwan Kamil. Makanya kemudian karena menguat kan kemarin sempat menguat wacana atau usulan Ganjar Ridwan Kamil. Kalau Ganjar Ridwan Kamil itu Golkar pasti pindah ke sono, pindah ke koalisi sebelah, pindah ke Ganjar. Nah, tapi kalau Gibran nah, dia akan itu prioritas sekarang Pak Prabowo. Saya lihat sebenarnya prioritas number one-nya adalah golongan tiganya adalah realnya sebenarnya ke Gibran. Itu yang membuat kesal Caimin sebenarnya kan. Udah nunggu paling lama, udah koalisi dari udah ngikat, udah tunangan lama, nih setahun lebih kan, Fir. Nunggu. Tapi bener nih cantik jadi alasan tuh perubahan nama itu kan ya sebenarnya nggak penting-penting amat, tapi juga penting banget gitu loh. Ini kan di kemudian dianggap penting sekali soal nama perubahan koalisi dari Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Indonesia Maju. Ini kan problem dimasalahkan betul oleh PKB. Sebenarnya antara Erik sama Gibran ini kekuatannya tuh gimana sih Mas? Maksudnya yang masing-masing dari Mas Erik tuh kalau orang muda gimana, Fir?
Kalau orang muda ya lebih milih Erick Thohir atau Gibran? Kalau lebih dikenal ya Mas, lebih dikenal ya belakangan nih Erick. Melihat dan dibicarakan di sosial media, terlepas itu positif atau negatif, ya Erick paling banyak dibicarakan sama orang muda hari ini. Ya, bukan terlepas, tapi positif atau negatif nih? Positif dan negatif tetap. Ya kritik PSSI mau nggak mau tetap pasti ngomongin Erick Thohir. Diperbincangkan terus ya, itu apapun ya. Yang kedua, kalau misalnya gaya pembawaan dan segala macam dan secara usia merepresentasikan anak muda ya Gibran. Dan apa ya, Gibran juga menurut saya mungkin punya tawaran lain misalnya yang memberi warna baru buat perpolitikan Indonesia, bahwa anak muda mungkin bisa memberikan warna tersendiri. Meskipun dia di posisinya tetap jadi wakil ya Pak Prabowo, dan harapan-harapan itu menurutku ya bisa menjual dan juga menaikkan membantu elektabilitasnya Pak Prabowo. Karena ya belakangan partai-partai yang itu partai-partai yang pengkultusan Jokowi itu. Pengkultusan? Partai yang tegak lurus. Tegak lurus. Padahal kan aku bilang tegak lurus itu kan sebenarnya bercrossing, karena tegak lurus kan 90 derajat. Tegak belum tentu lurus tuh. Nabrak. Nabrak justru. Makanya yang benar itu sejajar, seiring, seirama Pak Jokowi. Itu benar. Gitu. Sejajar, namanya gerak sejajar kan sejajar, seirama, beriringan, seiring Pak Jokowi, bukan tegak lurus. Kalau tegak lurus itu kan, mohon maaf, tegak lurus ini berarti kan crossing dia, tegak lurus. Ya mungkin 90 derajat. Di sini Pak Jokowi nih, ini di orang PSI pada kalau tegak lurus baris. 90 derajat. Kalau sejajar, seiring, seirama itu bukan 180 derajat bareng gitu. Itu yang bikin narasi politik tegak lurus itu nggak paham geometri. Siapa Mas? Siapa tahu Mas? Iya, teman-teman politisi muda nggak paham geometri, nggak paham tegak lurus, sejajar itu. Pikirnya kalau tegak lurus itu berarti sama, sebangun, kongruen. Nggak ngerti. Makanya belajar matematika dulu, belajar yang bener geometri. Lu belajar? Iya. Dia nggak ngerti bangun nggak ngerti geometri itu. Iya, tapi itu hal terlepas dari sudut itu ya. Sudut 90 atau 80. Kalau PSI 90, Bro. Iya. Tapi menurut saya Gibran juga udah siap, Mas. Kalau misalnya menjadi cawapres, terbukti misalnya dia punya relawan yang bukan udah deklarasi. Kalau buat gue soal siap bukan siap nggak siap. Siapa sih? Iya. Siapa sih nggak mau ke capres, cawapres? Gua aja kalau dikasih ya mau aja gua. Lo mau nggak jadi cawapres? Lu bukan siapa-siapa. Iya, tapi lo mau nggak jadi cawapres? Nggak mau lah, saya tegas. Anak muda. Ya karena nggak. Iya. Kalaupun saya anak Jokowi saya nggak mau. Oh gitu saya ya. Saya mau capres yang gitu. Iya. Kudeta bapak. Makanya titik sininya. Persoalannya adalah mau Gibran atau Erick, sebenarnya titiknya kalau dalam hal ini adalah Pak Prabowo tuh maunya senternya. Pak Prabowo maunya Gibran. Karena dengan Gibran itu klaim ya soal penerus Jokowi, melanjutkan Jokowi, timnya Jokowi, mengambil basis pemilih Jokowi di 2019 itu sah, absolut klaimnya. Dan makin lengkap keterpilihan Prabowo soal banyak dipilih oleh orang muda. Iya, karena bawa Gibran yang. Karena kalau Prabowo Gibran udah pasti menang tuh. Oh, udah pasti Mas. Udah pasti. Pemilih Jokowi kan udah pemilih Jokowi, relawan Jokowi udah nggak ada beda. Pasti ke Prabowo. Tapi kan persoalannya, jadi sebenarnya itu ujian moral politik ya untuk seorang Mas Gibran akan memilih gimana. Soal loyalitas dan komitmen ke partai, atau soal godaan berkuasa. Itu aja manusiawi nih. Ya. Antara dua. Karena soal menurut saya kalau soal waktu saja Mas Gibran dengan sudah berhasil di Solo, mungkin baik untuk ke Jawa Tengah dulu misalnya, atau baru ke cawapres langsung ke nasional. Tapi kan ini ke soal tawaran politik, dan saya pikir siapa sih nggak mau ditawarkan, manusiawi ya mau saja. Semua sudah secara undang-undang sudah memenuhi, sudah cukup umur. Bahkan alasannya Mas Gibran kan belum cukup umur. Belum cukup umur sesuai dengan undang-undang. Iya. Tapi kalau sudah sesuai undang-undang berarti kan, dan memang secara natur manusiawi ya akan menerima. Tapi seberapa signifikan Mas impact-nya relawan Jokowi itu? Kalau misalnya calon lain, misalnya dia punya NU, kayak Muhaimin misalnya, terus kemudian misal kalau Ganjar juga sama warga NU lah ya, entah itu siapa, entah Bu Yeni Wahid, entah Pak Mahfud, atau siapa lah orang NU.
yakin banget Mas. Coba seberapa besar apa signifikansi relawan Jokowi kekuatannya? Ya, kalau saya ngelihatnya ini kan ketika Gibran bisa dijadikan cawapres Pak Prabowo itu secara simbolik, naratif dan juga secara basis massa itu kan langsung kena semua. Jadi sekarang kan siapa capres yang bisa mengambil asosiasi paling dekat atau dengan asosiasi paling terasosiasi dengan Pak Jokowi. Kalau tidak Pak Jokowi sendiri, kalau menteri sudah bagian Pak Jokowi. Jadi kalau dengan Pak Jokowi nggak bisa, ya anaknya Pak Jokowi gitu. Dan Caimin sering bicara kan ketika acaranya PKB waktu itu di Solo ya. Mas Gibran ini popularitasnya pada saat wali kota bahkan melebihi Pak Jokowi ketika capaian rate popularitasnya ya itu lebih tinggi Mas Gibran daripada Pak Jokowi itu ketika wali kota Solo. Nah, tapi kan memang ini berpulang kembali antara Mas Gibran menghadapi satu sisi soal loyalitas dan komitmen berpolitik karena dia sebagai kader PDIP gitu ya. Satu sisi pada godaan berkuasa karena siapapun secara natur ya, ketika mau ditawarkan ya kenapa enggak gitu loh, kapan lagi, kesempatan kadang tidak datang 2 kali. Makanya dalam hal ini MK ini mengambil posisi kunci nanti bagaimana memutuskan nasib pilpres ini juga tergantung bagaimana posisi MK. Saya pikir dugaan saya mestinya MK mendengar suara publik dan mati tidak kemudian terjebak pada politisasi undang-undang ya atau politisasi terhadap putusan MK karena memang urusan umur capres cawapres itu kan menjadi kewenangan legislasi daripada pembuat undang-undang. Nah, karena memang secara teknis memang tidak diatur dalam konstitusi. Ketika kemudian dibilang membatasi hak warga negara, tentu para pembuat undang-undang saat memutuskan usia batas bawahnya adalah 40 tentu punya pertimbangan. Tapi mungkin yang perlu diatur ya pertama-tama kalau kita mau membuka, makanya logisnya kalau kita membuka peluang pada orang muda, pemilih muda, pemimpin muda, tentunya batas atasnya yang diatur bukan batas bawah. Jadi ya atas dasar apa usia 40, 30, 35, 30 itu apa? Karena yang namanya orang dewasa itu 17 tahun udah dewasa karena sudah punya KTP, sudah bisa hak pilih. Ini kan sebenarnya ketika hak pilih itu sudah diberikan, diberikan oleh negara, tentu hak dipilih juga ada nasinya. Kenapa kemudian diangkat menjadi 40 lah, kalau ada boleh 35, 30 apa alasan konstitusionalnya apa? Tapi kalau batas atas ya mungkin atau nggak usah diberikan batasan sejauh memang kapanpun sehat jasmani rohani silakan. Kapan ini? Kalau tadi Mas Hari kan bilang kalau misalnya ada pembahasan ya misalnya kayak tadi saya bilang kayak keterpilihan Gibran akan popularitas Gibran sebagai anak muda akan mendukung menguatkan Prabowo yang saat ini surveinya juga banyak dipilih orang muda. Tapi jangan disalah juga bahwa ada pandangan juga bahwa kalau Gibran menjadi cawapres, selain tadi yang saya ngomongin moral komitmen sebagai kader, tapi di pandangan anak muda Gibran jadi anak manja, nggak jauh beda dengan AHY, sama difasilitasi bapaknya. Yang kedua, iya jelas dong, Nah, yang kedua, jadi ngomongin, iya ini kan ngomongin cawapres kan. Itu pada sisi yang itu kedua, Gibran juga jadi contoh buruk bahwa politik Indonesia anak mudanya pun jadi bagian dari oligark. Iya, narasi-narasi itu ke bawah-bawahnya jadi pembenaran ya. Iya, jadi ya anak muda ya kemudian nggak akan punya tawaran apa-apa selain ngikutin orang tua aja. Ya, dia dipasang sebagai alat untuk mendongkrak popularitas atau menjaga program-program bapaknya gitu yang dilanjutkan sama Prabowo dan Gibran. Ya. Jadi politik kita hari ini kita berhadapan dengan politik yang sangat pragmatis, ya. Kemudian jauh dari keutamaan dan nilai, ya. Termasuk juga soal pilihan
siapa capres, siapa cawapres, berkoalisi dengan siapa kan alasannya sangat pragmatis. Dan itu kemudian transaksional dalam arti bagaimana kepentingan partai itu ingin menang segala macam, ingin meraih sebanyak-banyak mungkin kemenangan. Jadi politik yang pragmatis tadi kemudian juga buat anak muda juga, anak muda ini kan punya karakter untuk creating value ya. Creating value. Dia menghargai soal nilai-nilai. Ya, dia terbuka, kesetaraan, ya keadilan, tapi juga soal tadi kesetaraan tadi dalam arti tentu cerita menjadi lain ketika misalnya Mas Gibran, anak presiden dan kemudian bukan anak presiden. Ini kan menjadi ya kebetulan apakah memang kapasitas ini murni karena kapasitas pribadi personal seorang Gibran atau karena memang anak presiden. Itu kan perlu juga dibuktikan dalam hal kinerja. Nah, tentu dalam hal itu juga sebenarnya baik kalau Mas Gibran juga memulai karirnya bertahap ketika dari Solo, wali kota, kemudian bagaimana jadi gubernur Jateng dulu. Ayahnya Pak Jokowi juga dulu bertahap kan dari Solo, wali kota, jadi gubernur Jakarta, DKI, baru kemudian jadi capres. Itu juga untuk memastikan bahwa merawat legasinya Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah 2 tahun periode Pak Jokowi itu punya legasi yang bagus, pembangunan infrastruktur, ya, kemajuannya itu terukur semua. Bahkan kinerja kepuasan publik pada Pak Jokowi di 9 tahun pemerintahan ini kan terus naik. Iya. Dari 80%. Iya, 80% itu. Jadi ini kan anomali. Presiden ketika mau turun masa jabatan di periode kedua sudah tidak terpilih lagi. Di banyak negara, banyak tempat itu ya kecenderungannya itu decline, lemdak, melemah karena pamor politik melemah. Tapi Pak Jokowi anomali karena memang justru di akhir masa jabatan kok dia tetap pada orbitnya yang tinggi, bahkan semakin kuat, ya kan? Nah, ya ketika semakin kuat, jangan kemudian ini dimanfaatkan untuk kepentingan quote and quote sebenarnya upaya melanggengkan kotrah Pak Jokowi, dinasti Jokowi dengan kemudian posisi Mas Gibran ini. Itu ketika nanti kan juga akan menurunkan kadar kepuasan publik, apresiasi publik, legasi Pak Jokowi, mata publik juga akan turun. Ya. Dengan posisi suka atau tidak suka ya. Tentu akan punya impact terhadap legasinya Pak Jokowi ke depan. Padahal tadi anak muda tentu bangga tentu dengan pilihan dan jalannya sendiri. Tapi kalau ada anak muda ngomongin manja, paling enggak mereka sedikit banyak paham kan kalau hal itu tuh nggak baik gitu. Jadi ada tadi bilang benar. Karena kondisi Indonesia politiknya sangat pragmatis. Iya, kondisi kita sangat pragmatis. Sementara anak muda kita sebenarnya kan orientasi sekarang karena create value gedung pada nilai-nilai. Nilai-nilai anak muda sekarang kan inklusivitas, keterbukaan, kesetaraan, kemandirian. Bahkan kecenderungan anak muda sekarang kan lebih memilih menjadi pekerja mandiri, entrepreneur. Tidak bukan generasi yang manja. Jadi arus utama anak muda kita sekarang, milenial Gen Z itu justru ingin menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Dia bukan hanya dia creating job, creating entrepreneur sendiri, usaha. Dia create his atau her future by himself, by herself gitu loh. Jadi memang itu tidak bergantung, bahkan kalau bisa malah ya, ayah jadi apa ya dia punya dunianya sendiri. Itu kan nilai-nilai anak muda. Jadi karena saya pikir Mas Gibran dalam arus itu saya pikir value secara lebih value, lebih punya nilai. Kalau memang Mas Gibran ketika peluangnya ada itu memang bukan ditolak atau apa, tetapi mendudukannya secara proporsional antara tadi tawaran untuk berkuasa dengan soal kepantasan nilai segala macam yang memang harus dijaga demi justru menjaga legasi Pak Jokowi sendiri gitu loh. Karena kan jangan sampai kemudian orang menuding bahwa Pak Jokowi ini mewariskan
terahnya kemudian melanggengkan dinasti politik misalnya. Ini kan hal-hal kritis yang memang sekarang dilihat oleh anak muda. Dan saya pikir Pak Jokowi, Mas Gibran paham itu. Gitu. Tapi kan sebenarnya sekarang kan nampak kekuatan yang ingin mengambil asosiasi Pak Jokowi, paling dekat Pak Jokowi ini kan sebenarnya mencoba menarik, ya, mengakuisisi bahkan. Mengakuisisi semua atribusinya Pak Jokowi. Ya anaknya, ya Pak Jokowinya sendiri semuanya, ya, relawannya, bahkan nama kabinetnya kan Kabinet Indonesia Maju. Jadi semua atributnya Pak Jokowi itu semua pengen diakuisisi. Sekarang Pak Jokowi sudah dianggap sebagai meneruskan Pak Jokowi. Nama kabinetnya sudah diakuisisi. Relawannya sebagian sudah katanya menyeberang segala macam. Lalu anaknya ingin diakuisisi juga. Anaknya diakuisisi. Ya kan ini Mas Gibran kan seakan-akan pengen di bagian dia. Bahkan publik sampai makanya yang memasang foto Pak Prabowo sama Jan Etes kan menarik. Itu apakah relawannya Pak Prabowo, relawannya Jokowi, atau publik yang memang membuat satir? Ya. Satir itu saya melihat itu sebuah satir. Iya. Jangan kemudian semua atribusi Pak Jokowi itu diambil, ditarik, diakuisisi oleh Pak Prabowo. Karena kan bicara ke depan ini kita mencari penerus Jokowi ya. Tapi penerus yang memang punya orisinalitas sendiri, punya jeniusitas sendiri, punya gagasan dan ide bagaimana melanjutkan Pak Jokowi. Ini kan Ganjar, Prabowo sama-sama penerus Jokowi. Tapi bagaimana jeniusitas kepemimpinan, orisinalitas kepemimpinan, dan juga orisinalitas gagasan. Bagaimana melanjutkan Pak Jokowi? Bagaimana sih melanjutkan? Yang mananya? Infrastrukturnya bagaimana? Sumber daya manusianya gimana? Lalu bagaimana soal persoalan lain yang memang menjadi tantangan Indonesia ke depan? Jadi saya ini sih iseng aja pertanyaan. Gimana, Fir? Tadi kita bahas soal kekecewaan di awal kan. Oh iya, ini karena kekecewaan, politik jadi membuka manuver politik. Saya mikir aja kalau seandainya MK sudah memutuskan batas bawah 35 tahun gitu. Tapi kemudian Gibran menolak. Atau bahkan di last minute Pak Jokowi yang sudah atribusinya coba diambil sama Pak Prabowo, justru dia kembali ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Prabowo kena kecewa dan partai-partai PAN dan Golkar juga kena kecewa. Ada kemungkinan gitu emang Mas. Nah sekarang nothing is impossible. Ini politik yang sangat cair sekali. Iya sih sekarang yang paling aman. Apa jaminannya Jokowi nggak akan balik badan? Iya. Sekarang yang paling aman itu adalah Ganjar PDIP. Iya. Karena bisa maju sendiri. Di luar itu belum aman. Iya sih. Di luar itu belum permanen karena Gerindra sekarang ditinggal PKB. Iya. Ini kalau nanti PAN tidak setuju, ditinggal PAN masih aman bersama Golkar. Ya. Kalau misalnya Erick Thohir bukan Erick Thohir. PAN-nya mundur, masih aman karena Golkar dan Gerindra masih memenuhi presidensial threshold. Tapi kalau Golkar yang kecewa meninggalkan Prabowo, Gerindra dengan PAN nggak cukup, gagal maju Prabowo. Wow. Iya. Siap-siap Kalau makanya sekarang ya makanya kalau kemarin persoalannya kan Caimin, Muhaimin Iskandar ini pindah karena kecewa tidak dipilih sebagai cawapres. Tapi pemicunya adalah soal nama koalisi yang berubah. Itu jadikan alasan pintu masuk untuk mengkapitalisir kekecewaannya. Itu ganti nama, itu kamu kecewa berat. Tapi kan inti persoalannya karena dia nggak dicawapreskan, bahkan kita sudah menunggu setahun lebih. Nah sekarang kalau PAN kecewa nggak masalah, tapi kalau Golkar kecewa dan balik kanan, Prabowo kan gagal nyapres. Berarti golden ticketnya di situ ya? Iya. Misalnya sekarang, sekarang kan masih bingung nyari cawapres, nggak diputuskan. Kalau sekarang Pak Prabowo memutuskan Erick Thohir, Golkar nggak mau balik kanan. Tiba-tiba ketika Erick Thohir nggak mau memaksakan Erick Thohir, tiba-tiba manuver dari PDI Perjuangan membuka wacana Ganjar Ridwan Kamil.
Percuma kita bikin Ganjar Ridwan Kamil, Golkar pasti langsung pindah. Jawa Tengah dan Jabar aman. Iya, ini Ganjar Ridwan Kamil, Golkar pasti pindah. Golkar pindah ke PDIP. Asin ini Pak Prabowo. Enggak jadi pasti dengan PAN enggak bisa maju. Pilihannya dengan PAN kemungkinan Demokrat masuk. Demokrat yang masih sendiri karena kecewa nanti Anies katanya, Mas Anies masuk ke sini. Mungkin. Jadi memang posisinya masih. Nah, sekarang kalau dinamis banget. Sangat dinamis. Tapi Mas Ganjar paling pasti posisinya ketika PDIP firm dengan Mas Ganjar, udah pasti bisa tinggal nyari cawapres yang P3 suka nggak suka, setuju nggak setuju ya sudah. Kuma aing bisa langsungnya kan, kuma aing, aing mau sama-sama ini sudah. Amina Watona sama PDI ya. Nah, udah terserah. Nah, apalagi itu ditunjuk kalau Nasdem dan PKB sudah fix firm. Sudah dengan pasangan Anies Muhaimin. Dengan Nasdem Demokrat udah bisa. Nasdem PKB udah bisa. Tinggal nanti PKS mungkin tetap di situ. Ya kan, itu fix sudah jadi. Tinggal nanti bagaimana koalisi. Sehingga partai-partai yang kemudian belum ini jelas menentukan bagaimana kuncinya adalah Golkar. Jadi nasibnya Pak Prabowo tergantung bisa maju capres atau tidak itu tergantung Golkar karena sudah ditinggalkan PKB. Kalau kemarin kan nggak berani macam-macam nih, karena nggak berani karena belum ada kawan. Makanya Caimin ini kan kasihan. Hanya berdua saja Gerindra dan PKB, cawapresnya ditunda-tunda akhirnya gagal. Baru berdua aja negonya susah amat. Apalagi ketika sudah ada 4 partai kan, negonya kan makin berat. Makanya sudah putusan paling rasional memang pindah bersama Nasdem langsung ngusung saja Anies Muhaimin. Itu udah pasti kalau kalau keajaiban mungkin namanya pertarungan bisa jadi. Anies tetap punya potensi menangnya sepertiga lah ketika capres. Tapi paling diuntungkan kan PKB. PKB tapi akan suaranya akan naik karena Caimin sebagai cawapres. Tapi Caimin sudah pasti cawapres bersama Anies. Yang belum pasti justru kalau besok deklarasi Anies Muhaimin itu udah pasti. Dua partai ini. Ya justru yang belum pasti menjadi Pak Prabowo. Yang sangat akan bergantung oleh Golkar, betul nggak? Kalau Golkar pindah Kalau Golkar pindah, asin. Kalau Golkar pindah, kalau ngajak Demokrat, kita lihat hitung-hitungannya dengan Demokrat kemudian PAN sama ini bisa nggak kan? Terus nanti tahu-tahu Pak Ganjar sama Prabowo masuk ke Pak Ganjar. Kalau aku ke PDIP buka aja nih ukuran sana, bagaimana dibuka saja narasinya memasangkan Ganjar Ridwan Kamil, sehingga Golkar tuh udah condong-condong ke PDIP tuh. Gimana tuh reaksinya Pak Prabowo dari pijakan kalau kemarin itu. Ini seru sekali. Tahu Ganjar Prabowo. Iya, tuh Ganjar Prabowo gitu. Tuh Ganjar Prabowo masuk ke situ. Sudah ketika ini ya sudah. Iya. Daripada benar Fir. Daripada nanti Golkar goda ya Golkar. Oke, tarik ke sini. Tarik ke PDIP. Ya kan? Nah, sekarang Pak Prabowo gak jadi maju kan? Pak Prabowo milih tidak jadi maju, capres atau jadi wakil. Yang mending gue jadi wakil. Tapi kalah duluan sama Caimin. Kalau duluan Caimin, itu makanya manuver hati-hati sekali. Jadi posisi PDIP dengan Ganjar dengan PDIP sudah aman. Tinggal besok deklarasinya bagaimana PKB dan Nasdem. Kalau dengan Anies Muhaimin aman. Tinggal PKS untuk akan bergabung. Justru yang sekarang posisi yang menjadi fragile gitu ya, posisi Pak Prabowo. Iya, ini gimana mau bisa memainkan PAN sama Golkar? PAN pengen Erick Thohir. Tapi mungkin nggak sih muncul nama baru? Mungkin tetap mungkin nama baru. Tapi nama yang tentu diterima oleh PAN dan nama yang diterima oleh Golkar. Dan elektabilitasnya juga penjual. Elektabilitasnya juga punya elektabilitas dan ketika dipasangkan tentu klop menjadi pasangan ideal, duit tunggal, pasangan capres cawapres sehingga itu menjadi magnet elektoral. Ini kan kita memasangkan sepasang capres cawapres sehingga ketika digabungkan menjadi magnet elektoral yang akan menyedot suara pemilih. Ini makanya kalau bicara jadi setelah ditinggalkan PKB, nasibnya Pak Prabowo ini kan bergantung oleh Golkar. Nah, tinggal Golkar memainkan bagaimana.
Kalau Golkar udah main-main sedikit dengan PDIP, dengan Ganjar, bisa panas dingin tuh Pak Prabowo. Nanti kita bikin episode bagian itu kali ya Mas. Iya. Manuver Golkar. Manuver Golkar. Itu gimana? Sekarang Golkar peran kunci. Siap-siap kecewa pokoknya. Ya iya, makanya politik itu siap-siap kecewa. Makanya siap-siap kecewa. Jangan bikin kecewa Caimin, nanti semua kecewa. Caimin kan benar, karena Caimin kecewa, kecewaan itu ditularkan ke AY. Sekarang kita kecewa tularkan ke siapa lagi kan? Ini saling mengacang-acangi yang tadi. Iya, jadi yang menular itu bukan hanya cinta, bukan hanya kasih sayang. Kekecewaan itu juga menular dia. Nah, ini kan virus. Manuver ini kan terjadi penularan perambatan kekecewaan dari Muhaimin PKB, kemudian pindah ke sana ke AY. Jangan sampai kemudian pindah ke Pak Prabowo nih. Berarti gitu ya. Ya kan libet lagi Mas, kalau misalnya Demokrat yang masuk, Golkar pindah ke Ganjar, misalnya Demokrat masuk, dia akan bertarung juga. Iya, berarti dengan nanti Erik. Iya, Erik dengan AHY. Oh ya bisa. Ribet lagi. Tapi itu peluangnya besarnya tetap Erik lebih berpeluang. Kalau Mas Anies itu tetap paling ideal, paling pas sama dengan Anies. Ketika Anies sudah tertutup ya, di tikungan ini di quote and quote dihanati gitu dalam bahasa Demokrat, ya udah. Nah, kalau dengan Pak Prabowo ya susah lah. Militer sama militer, lalu ini jenderal sama mayor susah dipasangkan. Itu gak ketemu rumus-rumusnya. Rumus geometri juga gak ketemu, rumus apa. Jadi nggak saling melengkapi ya? Iya, integrasinya gimana itu anunya. Oke. Menarik. Jadi itu kita tunggu nih bagaimana dinamika politik setelah fix PKB sama Nasdem. Anies Muhaimin KS akan masuk. Nah, bagaimana nih nasibnya Pak Prabowo bersama Gerindra, kemudian Golkar dan PAN. Nah, kita lihat bagaimana manuver porosnya Ganjar untuk membuat goda-godaan yang bisa membuat Golkar agak bermain inilah. Karena Golkar paling pintar untuk bermain. Terakhir 25 November kan. Ada pendaftaran cawapres? Iya, sementara itu. Berarti pas saya pulang mudah-mudahan gitu ya. Kita ada podcast lagi. Kita podcast lagi. Nunggu Firdi pulang dari China. Jadi Firdi minggu depan udah balik ke China, ke Shanghai ya. Oh iya, anak Shanghai dia. Anak Shanghai. Jago nggak lu bahasa Mandarin? Kalau dia. Dia akan kembali ke sana. Iya. Pulang. Mudah-mudahan ada 3 capres atau 2 capres atau 4. Iya. Iya, kalau tadi misalnya bisa bergerak 2 capres, kalau Prabowo Ganjar bersatu. Iya. Tapi kan ya bisa jadi kan elektabilitasnya mungkin kalau head to head menang Prabowo, tapi kalau gini dia kehilangan tiket koalisi, kehilangan tiket koalisi karena kurang bisa. Iya, nggak apa-apa lah jadi cawapres lah ya gitu. Betul. Karena trennya Amerika itu kan tua muda, muda, Pak Presiden lebih tua kan gitu. Buat membridging generasi. Obama gitu kan. Tentunya begitu. Menarik dinamikanya. Oke. Kita udah dulu kali ya. Siap. Oke. Tadi apa pertama? Oh ya. Sampai jumpa ya. Iya. Oke. Iya, jangan bingung dong. Oke. Nanti Firdi selamat melanjutkan ke jenjang hidup baru. Selamat melanjutkan kuliah. Dan selamat menempuh hidup baru. Sekarang beda. Firdi bangun tidur itu sebelahnya nggak guling lagi, tapi sebelahnya oh iya, laptop tiduran malah. Oh iya. Coba. Oke. Terima kasih Firdi ya. Terima kasih juga Mas Ari Firdi. Oke. Sampai jumpa. Salam Indonesia.